Nah, hari ini saya masih di Probolinggo, di Bromonia. Dan katanya enggak lengkap kalau nggak ketemu juga suku Tengger. Bagus banget dan pegangnya kayak velvet gitu. Perkenalkan saya apa? Saya Mbak Tina, boleh? Di sini ada kebun kol sangat besar dan sangat luas. Rumahnya, rumah adatnya bagus sekali, dibikinin dari kayu semua. Wah, ini panen kentang. Ini kentangnya bagus-bagus tuh. Iya. Halo semua, apa kabar? Semoga semua baik-baik aja ya. Nah, hari ini saya masih di Probolinggo, di Bromonia. Dan katanya enggak lengkap kalau nggak ketemu juga suku Tengger. Nah, jadi di sini hari ini saya lagi di Desa Ngadisari. Dan langsung mau lihat rumah adatnya dan juga ketemu orang lokal di sini. Yuk, kita langsung aja ya. Wow, tuh pas masuk ada bunga cantik-cantik. Ini katanya bunganya live forever ya. Bagus banget dan pegangnya kayak velvet gitu. Luar biasa dan cantik-cantik. Ada putihnya, ada kuningnya. Bagus sekali itu. Dan di sini ada bunga juga. Di rumahnya ada bunga begini juga. Tapi tumbuhnya benar-benar cuma di gunung gajah. Bagus sekali dan cantik. Yuk, kita langsung gajah. Wow, di sini rumah adat. Bagus sekali ya. Oh, dan tuh ada di sana ada seperti apa itu ya, kayak keramik gitu buat bikin rooftopnya. Terus tulisannya Bumi Rasa semua. Jadi bagus sekali. Itu brandnya atau emang dibikin di sini ya? Bingung juga tuh. Rumahnya, rumah adatnya bagus sekali, dibikinin dari kayu semua. Emang dia di gunung, lagi di Bromo. Emang paling gampang dan paling murah bikinnya semua dari kayu ya. Seperti dari tadi semua bikininnya dari kayu dan kelihatan handmade. Bagus sekali. Tapi orangnya pada kemana ya? Coba saya cari dulu ya. Cari orang yuk. Nah, jadi tadi saya muterin rumahnya dan ternyata ada orang di sini lagi berkebun. Tapi mereka kebunnya lagi ambil panen apa ya kayaknya, kalau nggak salah kentang. Jadi ayo kita langsung ke sana tanya-tanya dulu. Oh, dan kayaknya ini tuh lihat. Ini tanahnya bukan tanah, tapi sebenarnya ash itu juga. Masa ash itu fertile ya? Bisa ada, pasti ya ada itu tanahnya, tapi banyak ashnya tuh. Lihat pas saya jalan, banyak sekali keluarnya. Kita langsung ke mas sana yuk. Halo mas. Halo. Apa kabar? Baik-baik. Lagi ngapain? Lagi panen kentang. Panen kentang ya? Ya. Saya Mbak Tina, boleh mas? Namanya siapa? Saya master. Master. Master atau master namanya? Master. Master, amazing. Oke. Saya boleh bantuin nggak? Boleh. Wah, ini panen kentang. Ini kentangnya bagus-bagus tuh. Iya. Banyak sekali lagi. Ini panennya berapa lama? 4 bulan. Setiap 4 bulan. 4 Oh iya, bulan tapi ini sekali. tetap nggak apa-apa ya, nanti potong aja. Iya, itu. Wow, keren sekali. Dan ini gimana caranya? Seperti itu ya, yang bapak-bapak itu ya yang Iya, lagi yang keluarin ya? Iya, menyangkun. Menyangkun namanya. Wah, kalau masnya asli sini ya? Enggak, dari Tosari. Oh, I see. Itu, dan ke sini kenapa ya? Gimana ceritanya masnya bisa ke sini? Ya diajak sama bos kerja. Oh iya, ya udah.
Jadi kentangnya setiap 4 bulan bisa dipanen ya? Iya. Keren. Oh, jadi yang besar-besar di sini, yang kecil-kecil di karung lain ya? Bedain. Dibedain. Dipisahin. Bagus juga ya. Biar nanti ngapain ini kentangnya dijual ya? Ya, dijual. Bagus, karena banyak sekali juga. Nah, sebentar lagi tuh. Tinggal yang kecil-kecil. Ini juga nanti diambil lagi. Diambil lagi dari mana? Oh, yang ini yang paling kecil. Oh, gitu. Jadi beda lagi ya? Oke. Nah, oke. Terima kasih ya, Mas. Yuk kita lanjut ke Bapak-bapak lihat bagaimana cara keluarin kentangnya. Sebenarnya kita di Eropa, di Rumania juga panen kentang tapi setahun sekali. Karena cuma musim panas saja bisanya. Tapi saya belum pernah lihat bagaimana panen kentangnya. Yuk kita ke sana langsung. Nah, pada udah dipanen tuh ada di sini ada banyak-banyak, tapi Bapak itu masih keluarin. Yuk. Oh, ini guys tuh. Satu lagi nyasar ini si Bapak kentang. Benar-benar banyak ya, dan juga pasti jualnya agak mahal karena di Indonesia kentangnya beli juga mahal juga guys. Bagus karena mungkin kalau terlalu panas mungkin nggak bisa tumbuh, atau nggak tahu juga, atau orangnya mungkin nggak setertarik itu beli kentang, dan juga agak lama dan messy juga ya keluarinnya tuh dari tanah. Let's go. Tuh. Halo. Halo Pak. Apa kabar? Baik, lagi panen kentang ya Pak? Iya. Boleh saya lihat bagaimana prosesnya Pak? Oh, dan cari ya? Iya. Di sini udah ya? Udah. Boleh saya bantuin juga? Boleh. Boleh ya? Bisa. Oke. Coba Bapak kasih lihat sekali lagi Pak. Oh gitu ya? Nah, saya bantuin keluarin kentangnya ya Pak? Boleh ya? Udah nggak ada itu. Oh, udah nggak ada. Ada satu baby nih. Kecil sekali. Tanahnya benar-benar hitam di sini ya. Iya. Tuh ini ada satu besar. Oh, bukan. Oh ya ini. Nah, itu. Ya sih, saya bantuin Bapak. Pertama kali saya panen kentang. Ya, experience baru nih. Saya senang banget. Dan roots-nya banyak sekali. Lumayan cepat. Ini mulai panennya kapan, Pak? Tadi pagi. Tadi pagi. Oh, wow. Satu kebun begini bisa 1 hari ya? 1 hari. Bagus sekali, tapi juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 7 orang ya? 7. Oh, 10 orang. Yang panen satu kebun sehari ya. Dan sangat tertarik saya lihat di sini, walaupun gunung begini, guys, mereka walaupun ada hill-hillnya sampai di atas banget tuh, sampai di sana bisa kelihatan. Mereka panen juga atau tanaman tapi di hill gitu. Pasti capeknya, makanya semua orang di sini fit banget ya. Bukan cuma kuat dingin tapi juga fit sekali dan sangat sporty karena mereka setiap mau panen atau mau berkebun harus naik gitu. Capek juga ya naik begitu di hill buat panennya atau berkebunnya. Wah, di sini pasti banyak. Udah ya? Nah, jadi kata Bapak tadi saya tanya, biasa kalau satu kebun begini berapa kilo kentang? Katanya belum pasti ya Pak? Belum pasti, tapi di sini lumayan banyak ya? Atau enggak begitu banyak? Udah lumayan.
Udah lumayan. Nah, ya dan oke Pak, terima kasih banyak ya. Sampai ketemu. Makasih Pak. Oke, yuk kita coba explore lagi. Jadi di sini tuh ada kebun kentang dan di bawah ada rumah adatnya. Kita lihat-lihat, explore ada apa aja sih di area ini. Yuk. Di sini ada kebun kol sangat besar dan sangat luas, dan in the middle of the kebun ada satu rumah, tapi itu kayaknya rumahnya seperti gudang ya, untuk just keep the kol di sana, just keep the vegetables. Tetap segar ya, pasti nggak mungkin rusak karena di sini anginnya dingin, jadi udaranya juga fresh, segar selalu. Jadi aman untuk keep sayur-sayurannya di sana. Saya amazed banget lihat in the mountain, literally in the mountain, ada sebanyak sayur-sayuran dan kebun-kebun begini. Ada bawang daun, ada kol, kentang, dan beberapa lagi. Oke, tapi sekarang saya mau ketemu Pak Tinggi biar cerita sebentar tentang suku Tengger. Yuk. Halo Bapak. Perkenalkan saya Pak, saya Mbak Tina, boleh? Ya. Nah, Mbak Bapak Tina. Ya. boleh tahu namanya siapa Bapak? Saya Pak Supoyo. Pak Supoyo. Dan Pak Tinggi. Oh, Pak Sesepuh Tinggi. Di Tengger sini. Wah, luar biasa. Ya. Wow, luar biasa areanya ya Pak. Saya tadi dari rumah adat suku Tengger. Miniatur ya, Miniatur, betul. Dan bagus sekali ya kelihatan. Tadi saya juga Termasuk bunga Edelweissnya itu. betul, tadi saya pegang dan unik banget ya Pak bunganya. Ya. Nah, Bapak boleh minta sedikit ceritain tentang suku Tengger ini? Nah, boleh. Boleh, terima kasih Pak. Jadi yang namanya suku Tengger itu kan Tengger itu ya kan, ini diambil dari nama kedua tokoh cikal bakalnya Tengger ya. Siap. Yang namanya Roro Anteng dan Joko Seger. Itu leluhur kami masyarakat Tengger. Oke. Ya, namanya diabadikan, disatukan Tengger itu menjadi Roro Anteng, diambil tengnya, seger-gernya sehingga disatukan menjadi Tengger. Wah, bagus sekali. Tenggering budi luhur. Jadi semoga dengan Tengger ini masyarakat Tengger anteng dan seger. Ah, betul. Ya, Emang gitu. begitu ya, Pak? Gitu. Saya lihat Karena berada di lereng pegunungan Tengger, jadi sekali lagi itu nama itu diambil dari kedua tokoh leluhur kami, semua masyarakat Tengger yang namanya Roro Anteng dan Joko Seger sebagai cikal bakal dari masyarakat Tengger. wow, bagus sekali. Bapak, mungkin saya boleh tanya juga, kalau orang yang asli Tengger ya, tradisinya biasa apa ya Pak? Kayak spesial di sini apa ya yang Ya, banyak tradisi ya. banyak ya Pak? Masyarakat Tengger itu masih gotong royong. Ya. Itu juga tradisi gotong royong, guyup yang namanya sayan itu di berbagai kegiatan. Baik itu di dalam mendirikan rumah, ataupun acara kematian, ataupun juga kelahiran, bahkan juga hajatan-hajatan itu, baik pernikahan dan sebagainya, semua itu tidak terlepas dari guyup gotong royong. Oh gitu. Itu juga menjadi sebuah tradisi. Tradisi, betul Pak. Itu dari budayanya ya, dari Betul, adat Pak. istiadatnya. Termasuk di dalam hal nanti membangun Ya. pembangunan itu juga tetap di situ ada peran gotong royong masyarakat. Oh gitu. Swadaya partisipasi masyarakat Tengger luar biasa. Betul. Ini apalagi Desa Ngadisari ini dulu pernah di tahun 2013 ya, saya waktu itu Pak Tingginya, Ya, Pak. itu kita sudah bisa membawa nama baiknya ya kabupaten termasuk provinsi, jadi juara 1 tingkat nasional. Wow, luar biasa. Jadi gotong royong ya, jadi pelaksana gotong royong terbaik tingkat nasional. Luar Nomor 1. biasa. Nomor 1 ya Pak? Dari
74.910 desa se-Indonesia. Wow, luar biasa. Itu karena gotong royong, karena guyup. Ini Betul. sebagai tradisi ya. Jadi kerukunannya luar biasa tinggi ya. Betul. Kerabatannya ya, itu termasuk tradisi-tradisi, ritual dan sebagainya semua ya. Bagus Jadi, sekali. baik itu bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kemasyarakatan semua tidak terlepas. Di situ ada keguyupan, partisipasi luar biasa dari masyarakat. Wow, Bayar pajaknya juga luar biasa. Taat masyarakat Tengger itu ya. Tidak betul menunggu Pak. jatuh tempo sudah lunas pajaknya. Bagus sekali, bagus sekali. Tradisi Dan juga. saya mau tanya juga Pak, seperti di Indonesia di sini ada banyak sekali bahasanya ya. Kalau suku Tengger ini ada bahasa sendiri juga Pak? Bahasa Tengger. Jawa Bahasa Tengger. ya. Oh wow, oke. Jadi, jadi kalau misalnya menyebut kamu ya, sira ya, sira bagi misalnya kayak sebaya atau di bawah saya, kalau orang lebih tua dari saya Rika sebutannya ya ta? Itu Siap. kan bahasa Tengger. Tengger ya. Reang kalau laki-laki, esun kalau perempuan ya ta? Itu bahasa Tengger. Luar biasa. Misalnya kalau misalnya Mbak Tina mau kemana misalnya Mbak Tina kate nandi. Kata Nandi ya. Mau misalnya mau naik mau ke atas Mbak Tina misalnya saya esun ya kalau perempuan esun kate mentas. Wah susah juga ya Kalau ternyata. turun, esun kate misor. Oh itu, wow, oke. ini bisa dipelajari. Dulu Betul. pernah ada dari luar negeri ya namanya Bara-bara ya Nancy belajar di sini terkait dengan bahasa Tengger. Wow, bagus sekali dan juga sangat Kehidupan menarik ya masyarakat Pak. Tengger itu ya data cara bertani semua bercocok tanam itu bisa diikuti di sini. Ya, tadi saya sudah ikutin panen kentang Ya, Pak, ya, gitu dan ya. juga lihat rumahnya dan saya dari tadi juga wow lihat di sini kalau sampai di atas di hill itu ada kebunnya Pak, Nah, jadi ya, semua luar digarap biasa. semua. Kenapa kok semua ini tanah-tanah tergarap sampai dengan batas patok antara taman nasional ya, antara kehutanan dengan lahan masyarakat ini semua tidak ada perambahan, semua ada patok batasnya, tidak ada masalah, semua digarap. Kenapa? Karena semua akses jalan masuk ke tanah ladang masyarakat Tegalan kalau bahasanya orang Tengger itu semua bisa. Semua bisa ya Pak? Kendaraan roda 2 maupun roda 4 bisa. Betul sekali Sehingga Pak. memudahkan dalam rangka membawa hasil sarana pertanian maupun hasil-hasil pertanian semua mudah. Siap. Itulah Wow. akhirnya tanah tidak ada yang di lahan tidur. Nah, semua tergarap semua. Siap. Oke Bapak, terima kasih banyak Ya. sekali Terima kasih, penjelasannya Mbak dan Tina. waktunya. Cuman salamnya orang Tengger Mbak Tina. Ya, perlu gimana, Pak? diketahui, salam orang Tengger, salamnya Hong Ulun Basuki Langgeng begini ya. Jawabannya Langgeng Basuki gitu Mbak Tina. Ini harus di Lawang kenal Basuki. juga, ya. Hong Ulun Basuki Langgeng ya. Jawabannya Langgeng Basuki. Langgang Artinya Basuki. Hong menyebut nama Tuhan, Ulun kita, Basuki itu sebuah keadaan ya, kita tuh Basuki itu selamat ya. Langgeng selamanya. Jadi kita tuh harapannya ya selamat selamanya baik di dunia ini maupun di akhirat. Betul. Itu jadi itulah salam masyarakat Wow, bagus Tengger, sekali. ya. Mbak Tina harus ingat-ingat itu juga. Betul. Ketika masuk di Tengger baik itu Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, Malang, salamnya Hong Begitu ya, Ulun Pak? Basuki Langgeng dengan cakupan tangan begini. Begitu ya? Nah, ya, siapa? jawabannya Langgeng Basuki. Dicoba Mbak Langgeng Tina. Basuki. Hong Ulun Basuki Langgeng. Langgeng. Langgeng Basuki. Mbak Tina mengucapkan Hong Ulun Basuki Langgeng. Honggulung Pasilang Pasulung Langgeng. Ya. Siap Pak, terima kasih banyak. Ya. Sampai ketemu lagi ya Pak, terima kasih banyak. Ya, oke. Nah, jadi begini adventure saya hari ini dengan suku Tengger. Sampai ketemu di video selanjutnya ya, di adventure selanjutnya. Dadah!